Halo guys, para pecinta alur film. Jumpa lagi sama Mimin ya. Kali ini kita akan membahas alur film The Mechanical, tahun rilis 2011. Film ini menceritakan kisah seorang Arthur, yang mana dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Diketahui, dia ahli membuat kematian tampak seperti kecelakaan atau bunuh diri. Puncaknya adalah saat Arthur dikhianati bosnya dan membalaskan dendamnya. Bagaimana kisah alurnya? Mari kita langsung saja menuju alur filmnya. Film diawali, terlihat seorang bos besar keluar dari pesawat pribadinya. Dia dijemput oleh beberapa anak buahnya untuk menuju kediamannya di Kolombia. Dia adalah bos yang semena-mena dan kejam. Bahkan kalau ada yang menghalangi jalannya, dia tak segan untuk memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi orang tersebut. Saat sampai di rumahnya, si bos besar menuju kamar, lalu melepas jam tangannya. Lantas ia berjalan menuju kolam renang untuk meregangkan otot-ototnya. Ia dijaga ketat oleh para anak buahnya. Tak menunggu lama dia pun masuk ke kolam renang yang memang terlihat dalam dan didominasi lantai kolam yang gelap. Saat menyelam, si bos melihat jam tangannya berada di dasar lantai kolam renang. Dia berniat mengambil, tapi sebuah tangan berhasil menariknya. Dia mencoba memberi sinyal kepada anak buahnya, tapi usahanya sia-sia. Si bos besar pun tewas. Tapi dengan kecerdikan si Arthur, dari bawah air menggerakkan badannya seolah dia sedang berenang kembali. Barulah saat kondisi dianggap aman, Arthur segera kabur dan berganti pakaian seperti para staf dapur. Di kolam, seorang wanita histeris melihat bosnya yang tak sudah bernyawa itu. Para anak buah segera menolong, tapi rupanya sudah terlambat. Si bos besar sudah tewas. Arthur keluar dari dapur, segera lari membawa tasnya. Menunggu Bud datang dan dia menjeburkan diri ke sungai dan mengikuti Bud. Arthur sudah sampai di kota New Orleans. Dia menuju ke pelabuhan kecil, lalu memberikan sebotol anggur untuk penjaga Bud. Lantas Arthur membawa Budnya menuju rumahnya yang terletak cukup jauh. Sampai di sana, dia bersantai sambil mendengarkan musik. Arthur adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Misinya selalu sukses tanpa meninggalkan jejak. Dia pandai membuat skenario aksinya. Korbannya dibuat seperti mengalami kecelakaan bunuh diri, bahkan terlihat orang lain yang melakukannya. Keesokan paginya, Arthur menemui seorang di sebuah restoran. Di sana dia menemui seorang bernama Harry McKenna. Rupanya Harry ini adalah pelatih sekaligus orang yang memperkenalkan pekerjaan tersebut kepada Arthur. Mereka ini masuk dalam suatu organisasi sebagai pembunuh bayaran. Di sini, Harry memuji Arthur yang mulus melaksanakan tugasnya. Di sini juga mereka banyak mengobrol, bahkan Arthur sempat menanyakan kabar Stephen. Stephen adalah anak dari Harry. Selanjutnya Arthur pun menerima bayaran dari Harry. Pada malam harinya Arthur pergi ke sebuah bar untuk menghilangkan penatnya. Disinilah dia dirayu oleh seorang perempuan. Biasanya berakhir dengan adegan dewasa. Pagi harinya setelah sampai rumah, Arthur membuka daftar target selanjutnya. Betapa kagetnya Arthur saat rekannya merupanya menjadi target selanjutnya. Dia adalah Harry McKenna. Arthur langsung menelpon pimpinan dari organisasi itu yang bernama Dean bahwa telah terjadi kesalahan untuk target selanjutnya. Tapi Dean menyangkal. Mr. Dean mengaklaim bahwa Harry telah mengkhianati mereka dalam sebuah misi di Afrika Selatan, menyebabkan kematian beberapa pembunuh bayaran. Mr. Dean mengatakan bahwa ada misi di Afrika setelah 6 bulan lalu. Salah satu yang tewas adalah rekan mereka yang bernama Sebastian. Hal ini hanya diketahui oleh dua orang, yaitu Mr. Dean dan Harry McKenna. Dan menurut informasi bahwa Harry telah menjual informasi rahasia mereka. Untuk itu, Arthur ditugaskan untuk membunuh dalam waktu 2 kali 24 jam. Malam harinya Arthur beberapa kali sempat berpikir. Dia merasa sangat berat hati untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun pada akhirnya dia tetap melaksanakan tugasnya. Aksinya dimulai dengan menelpon Harry bahwa dia harus segera keluar dari ruangannya dalam hitungan 18 detik. Karena Arthur mengatakan kalau Dean
akan menemuinya. Dengan tergesa-gesa Harry keluar dengan kursi rodanya dengan tetap terhubung telepon dengan Arthur. Di sini Arthur mengarahkan Harry harus kemana. Rupanya setelah sampai basement, Harry sangat terkejut karena mobilnya sudah dirusak dan di sini yang muncul hanyalah Arthur. Di sini Harry sudah menduga bahwa Arthur lah yang ditugasi untuk membunuhnya. Namun sebelum semuanya terjadi, Harry mengeluarkan pistol kesayangannya. Pistolnya sudah menemaninya selama 33 tahun. Alih-alih menembak Arthur, dia justru memberikan pistolnya kepada Arthur. Dia lebih rela mati di tangan Arthur daripada di tangan rekannya yang lain. Arthur terlihat bimbang, tapi pada akhirnya dia mau menerima pistolnya. Lalu membidik pas di jantung. Beberapa minggu kemudian Arthur datang ke makam Harry. Di sana dia bertemu dengan Stephen, anak dari Harry. Setelah beberapa obrolan, Stephen meminta Arthur untuk mengantarkan dia pulang ke rumah mendiang ayahnya. Pemandangan pertama saat di pintu dibuka, Arthur langsung memandangi foto Harry muda yang dulunya dia adalah veteran perang. Di sini Arthur menawarkan Stephen uang karena diketahui dia belum ada pekerjaan dan pihak bank telah mengosongkan tabungan ayahnya serta rumahnya saat ini sudah disita oleh bank. Tapi Stephen menolak, dia memilih untuk menjadi pencuri mobil sesuai hobinya. Sebelum Arthur pulang, Stephen tiba-tiba mengatakan orang macam apa yang tega membunuh seseorang yang sudah tua dan duduk di kursi roda. Arthur sempat terdiam lantas pergi. Malam harinya Stephen berada di dalam mobilnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki asing bermaksud merampok mobilnya. Bukannya takut, Stephen justru mengajar perampok tersebut. Si perampok jatuh dan Stephen siap menembak, tapi Arthur datang menangkis pistol di tangannya. Arthur menyuruh Stephen agar tidak sembrono karena hal itu dapat memicu kemarahan suatu pihak dan ditakutkan Stephen jadi incaran mereka. Sebelum si perampok lari, Arthur mengatakan kepadanya agar mengatakan kepada yang lain bahwa dia mendapatkan luka-luka itu karena terjatuh. Keesokan paginya Stephen mencegat Arthur. Dia ingin Arthur mengajaknya dalam pekerjaannya itu. Karena dia tahu bahwa dulunya ayahnya adalah mentor si Arthur. Tapi Arthur menolak karena dianggap berbahaya untuk Stephen. Arthur pulang ke kediamannya. Malamnya, Arthur melihat foto Harry. Dia berpikir ulang dan akhirnya karena dia ingat jasa Harry untuk dirinya, Stephen pun mulai diajari mengenai pekerjaannya. Paginya Arthur mengajak ketemuan dengan Stephen di suatu pet shop. Mereka sambil mengobrol bahwa untuk menjadi pembunuh bayaran justru tahu segalanya termasuk identifikasi, target secara detail. Lantas Arthur membeli anabul untuk Stephen agar ada teman untuk di rumah. Stephen diminta Arthur untuk datang ke coffee shop setiap pagi, duduk di dekat jendela, dan habiskan waktu selama 1 jam untuk mengisi sudoku yang di koran dengan mengajak anabulnya. Arthur juga mengajari Stephen untuk menembak, dan Stephen disuruh membaca buku tentang organ tubuh untuk mengetahui bagian mana saja yang termasuk vital dan mengakibatkan kematian secara cepat. Beberapa hari setelah berlalu, kemampuan Stephen juga meningkat. Stephen menjual mobil dan rumahnya, peninggalan ayahnya, dan dia ikut dengan Arthur. Di waktu luangnya Arthur sempat untuk memperbaiki mobilnya yang selama 2 tahun ini ia cicil untuk diperbaiki. Untuk menguji coba dan memperlihatkan bagaimana ia berakhir, Arthur mengajak Stephen untuk menghampiri seorang mafia penjual senjata ilegal. Arthur berpura-pura untuk membelinya. Dia juga memberikan uang. Namun saat lengah, Arthur tiba-tiba menjektikan dengan tali. Dia juga membuka amplop dan lalu mengapply video porno agar kematiannya terlihat seperti terkena serangan jantung atau hal-hal seperti kecapean. Dan saat kembali ke kediamannya, Stephen memperhatikan bagaimana cara kerja Arthur yang sangat rapi. Dia juga kagum dengan Arthur. Stephen diberikan tugas untuk membereskan orang yang ada di kedai kopi. Dia juga seorang pembunuh bayaran, tapi dari kelompok atau organisasi lain. Arthur memperoleh data bahwa laki-laki itu rupanya gay
Di sini Stephen harus membuat laki-laki itu tertarik saat sudah lengah. Dia harus memasukkan suatu racun yang dapat menghentikan kerja jantungnya berhenti karena menurut Arthur, Stephen akan kewalahan kalau menggunakan serangan fisik. Mengingat batang target sangat besar. Semua sudah direncanakan Arthur. Stephen harus mengerjakannya di suatu bar. Tapi rupanya Stephen mengabaikan rencana hingga laki-laki itu mengajak Stephen ke rumahnya. Saat di rumahnya, Stephen hampir saja diajak yang enggak-enggak. Tapi Stephen menolak dan jadilah pertarungan. Stephen sempat kewalahan melawan laki-laki itu. Namun rupanya Stephen berhasil mengambil sebuah dasi di sana. Saat lawan terjatuh, Stephen langsung menyerang tepat di jantungnya beberapa kali. Laki-laki itu pun tewas. Sesampainya di kediaman Arthur, Stephen diberikan kotak obat dan Arthur mengatakan bahwa ia sudah mengingatkan untuk bekerja dengan rapi. Untungnya Stephen selamat. Malamnya mereka pergi mencari hiburan di suatu bar. Pagi harinya Arthur mengambil paket, yang rupanya paket itu berisi sekepok uang dan handphone. Di sana tertulis tekan angka 1. Rupanya telepon itu terhubung ke atasannya si Dean. Di sana, Dean mengatakan kalau Arthur tidak mengeksekusinya sendiri, jadi dia melanggar kontrak. Tapi Arthur mengatakan kalau pekerjaannya berada di bawah kontrak dengan Harry, bukan dengannya. Di sini Arthur menjelaskan dirinya bahwa dia sangat melatih anak Harry, makanya Dean memberikan pekerjaan selanjutnya untuk Arthur dan harus segera dilakukan. Target selanjutnya bernama Andreevo, yang mengaku sebagai pemimpin suatu sekte pemujaan. Dia mendapatkan banyak bayaran dari program TV. Pembunuhan harus direkayasa serapi mungkin. Melakukannya dengan suntikan adrenalin yang dikombinasikan dengan suntikan epinefrin yang akan membuat jantungnya berhenti dalam beberapa menit. Diketahui juga Andrew sangat menyukai wanita muda sehingga Arthur menggunakannya untuk mengulur waktu. Saat di Chicago, Arthur dan Stephen mulai aksinya. Mereka mulai memasang beberapa kamera penyadap di setiap sisi apartemen Andrew. Lantas menyelinap masuk melalui atap gedung dan berhasil masuk ke lorong ruang Andre berada. Saat Andrew disuntik oleh dokter pribadinya, Arthur berubah pikiran. Nantinya cairan adrenalin tak akan berfungsi karena sang dokter menyuntikannya menggunakan cairan ketamin. Dan saat Andre tertidur dan tidak ada pengawal di sanalah Arthur dan Stephen muncul di tempat persembunyiannya. Arthur dan Stephen segera membunuhnya dengan cara memasukkan kabel ke dalam mulutnya yang membuat Andrew tak bisa bernafas. Setelah dirasa Andrew tewas, mereka kembali bersembunyi. Dokter kembali untuk mengecek keadaannya dan rupanya Andrew sudah tewas. Karena merasa kebingungan, sang dokter memanggil lab dan pengawal Andrew. Dia merasa ada kejanggalan. Saat Arthur dan Stephen sedang bersembunyi, tiba-tiba skrup jatuh yang membuat fokus mereka ke benda jatuh itu. Rap yang melihat dan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa dinding kaca. Dan ketika salah satu pengawal sedang memeriksa, ditembak oleh Stephen dan terjadilah kekacauan di sana. Mereka berdua berhasil kabur dan saling berpencar untuk mencari tempat agar aman dan terhindar dari kejaran polisi. Ketika Arthur sedang menunggu penerbangan, tak sengaja melihat Sebastian yang diberitahukan tewas dalam misi di Afrika Selatan. Arthur pun langsung mengikutinya, yang rupanya Sebastian masuk ke dalam bis yang 15 menit lagi akan berangkat. Arthur minta penjelasan kenapa dirinya ada di sini, padahal kata Dean, dia sudah tewas bersama anggota lainnya. Disinilah terungkap bahwa Sebastian diberi banyak uang oleh Dean untuk membunuh anggota lainnya. Tanpa pikir panjang, Arthur langsung mengajar Sebastian dan melemparkannya keluar dari bus, yang membuat Sebastian tertabrak oleh mobil lain dan dirinya akhirnya tewas. Saat Arthur akan pulang ke rumahnya, dia melihat penjaga pelabuhan tidak di sana. Dia curiga, lantas datanglah 3 orang menggunakan senjata. Arthur bersembunyi di bawah lempengan kayu, dan saat lengah, Arthur muncul menusuk kaki salah satunya. Kemudian, dia menembak mereka semua. Arthur menang dalam pertempuran tersebut. Kemudian dia mengambil handphone dari salah satu seorang tersebut dan mengatakan ada kejadian buruk yang akan terjadi. Arthur melanjutkan ke rumahnya dengan Booth. Dirinya tahu kalau Stephen sedang ditawan oleh suruhan Dean. Arthur memberitahu bahwa di sisi kiri sofa terdapat pistol
Tak menunggu lama, Stephen langsung menembaki mereka. Arthur tiba dan menyuruh Stephen untuk mengambil senjata dan memasukkannya ke dalam booth. Dan tak sengaja di sana Stephen melihat pistol milik mendiang ayahnya. Di sini Stephen sudah agak curiga terhadap Arthur, tapi dia masih diam. Mereka mendatangi rumah Vince dan menanyakan tentang keberadaannya. Arthur terpaksa menggunakan anak Vince agar dia membuka mulut. Akhirnya dia mau mengatakan di mana keberadaan Dean. Arthur pun menelpon Dean. Rupanya Dean telah menerima uang 50 juta dolar untuk membunuh Harry. Di sini Arthur merasa dibohongi dan Dean dengan percaya diri akan menangkap Arthur terlebih dahulu. Tapi Dean baru sadar kalau teleponnya sedang disadap oleh Arthur. Dean pun panik dan menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengawalan saat dia keluar dari sana. Arthur dan Stephen sudah mempersiapkan semuanya. Mereka berhasil mencegat mereka. Arthur terlebih dahulu menghabisi anak buah Dean. Sedangkan Stephen yang merampas bus menuju lokasi sudah direncanakan. Dan terjadilah, mobil Dean menabrak bus dengan keras dan mereka menghabisi Dean. Setelah semua selesai, Arthur dan Dean pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Arthur tak sengaja melihat pistol milik Harry berada di tangan Stephen. Arthur berpikir kalau Stephen akan menghabisinya saat itu juga. Namun rupanya tidak. Mereka berhenti di sebuah pom bensin. Stephen keluar dari mobil untuk mengisi bensin, tapi dia dengan sengaja menumpahkan bensin itu. Lalu dia berjalan menjauh dan mengatakan ingin membeli minuman. Dan Stephen menembak mobil tersebut hingga meledak. Stephen kembali ke rumah Arthur. Ia pun melamun lalu menyetel musik dengan piringan hitam. Setelahnya dia menuju ke garasi dan menggunakan mobil merah Arthur. Stephen pun berhenti ketika dirinya melihat secari kertas yang bertulisan, "Jika ia sudah membaca tulisan ini, maka kamu akan mati," dari Arthur. Di akhir film terungkap dalam rekaman CCTV. Di sana terlihat Arthur sempat melompat keluar dari mobil sebelum mobil itu meledak. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian review alur filmnya. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Dan apabila ada kritik saran boleh sertakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.